Pilkada perlu serentak atau tidak, bagian kedua. Oke teman-teman, apa kabarnya? Masih bersama saya Yuki di sini di channel Citra Indonesia. Kali ini kita akan membahas terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Oke, Pak Yanto, apa kabarnya Pak Yanto? Baik, Mas Yuki. Saya dengar katanya kemarin giginya bermasalah. Ya, Sekarang... Pak Yanto, alhamdulillah sudah ke dokter gigi Pak Yanto. Ya. Berobat di mana, Mas Yuki? Di Blok M Pak, dekat Pasar Raya Pak. Alhamdulillah sehat Pak Yanto. Alhamdulillah. Salam sehat Pak Yanto. Salam sehat Mas Yuki, alhamdulillah. Ini Pak Yanto, kita dari pembahasan video kita sebelumnya terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu itu terlihat sangat panas nih Pak. Menurut Pak Yanto, selaku konsultan seperti apa itu Pak? Iya, kan dari video kita sebelumnya Mas Yuki, kita lebih banyak membahas kerugian-kerugian dari parpol yang berposisi berseberangan dengan pemerintah atau mengambil posisi oposisi gitu. Tapi ternyata juga setelah saya pikir matang-matang, banyak juga kerugian-kerugian yang bisa didapat oleh parpol penguasa apabila pilkada dilakukan secara serentak. Kita ingat bahwa koalisi penguasa ini, partai-partai penguasa melakukan koalisi yang inginnya permanen 5 tahun dari awal sampai akhir, tapi ternyata menjelang pilpres, 2 tahun menjelang pilpres, koalisi itu biasanya sudah mulai retak, sudah mulai longgar, karena masing-masing parpol ini punya kepentingan sendiri-sendiri. Mereka sudah memikirkan konstituennya, mereka sudah memikirkan masa depan parpolnya, sehingga kekuatan koalisi yang mendukung pemerintah itu sudah menjadi longgar. Nah, apabila itu terjadi, saya rasa partai besar seperti PDIP yang sedang berkuasa sekarang tentu tidak akan mudah untuk merangkul berbagai pihak, berbagai stakeholders mereka, koalisi mereka untuk bisa menjaga kekuasaannya dengan lebih mudah. Di sana semua kemungkinan sudah begitu longgar, begitu terbuka, sehingga apakah dia parpol yang ada di koalisi pemerintahan, apakah koalisi di luar pemerintahan, masing-masing akan berebut untuk mendapat suara terbanyak pada pemilu yang diselenggarakan secara serentak ini. Kurun waktu 2022 sampai dengan 2024 itu kan reks waktunya agak panjang tuh Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, untung ruginya di mana gitu Pak bagi parpol ataupun bagi konsepan yang untuk mengikuti pemilu gitu, Pak? Iya, kalau parpol kan sudah jelas mesin politiknya mati. Mereka mau bekerja apa apabila pilkada atau pemilu itu terlalu jauh rentang waktunya? Bagaimana parpol bisa menghidupi mesin politiknya atau struktur partainya apabila mereka tidak punya aktivitas politik dalam rentang waktu yang begitu lama? Kemudian dari masyarakat juga akan mengalami kerugian-kerugian karena aktivitas ekonomi juga akan tersendat. Bukankah kita tahu bahwa yang namanya pilkada itu salah satu aktivitas ekonomi juga di mata masyarakat. Mereka bisa menjadi panitia, mereka bisa menjadi penyelenggara, mereka bisa melakukan cetak alat peraga dan segala macam. Ekonomi itu berputar apabila ada pilkada, apabila ada pemilu. Jadi apabila dikerucutkan menjadi satu waktu, 1 tahun, ini akan begitu crowded, Mas Yuki. Dia akan ramai, akan hiruk pikuk, tapi manfaat buat masyarakat tidak begitu dirasakan. Belum lagi misalnya apabila suatu daerah itu terlalu jauh rentang waktunya, bagaimana dengan Bawaslu yang hanya bekerja 5 tahun sekali padahal mereka tiap bulan digaji? Bagaimana misalnya dengan KPU yang di level provinsi terutama mereka tidak bisa melakukan pengawasan, tidak bisa melakukan supervisi kepada kabupaten-kabupaten di bawahnya hanya karena ingin diadakan pilkada secara serentak. Nah, kalau begitu sia-sia negara membayar mereka tiap bulan yang jumlahnya juga tidak kecil. Mereka dibayar mahal sebenarnya untuk melakukan penguatan-penguatan pada saat pemilu
diselenggarakan. Tapi ketika pilkada tidak dilakukan dalam rentang waktu bertahun-tahun, praktis mereka bisa katakan menganggur dan negara harus membayar itu. Jadi secara nggak langsung Pak, pilkada dipercepat ini menurut saya edukasi lah bagi masyarakat Pak, selain untuk pesta demokrasi begitu Pak ya? Edukasi boleh, pesta demokrasi boleh, tapi saya ingin menekankan bahwa untuk parpol apabila dilakukan pilkada secara serentak mereka sangat berugi sama sekali. Gerakan semangat untuk pilkada serentak itu dilakukan oleh orang-orang di luar parpol, orang-orang non parpol yang mendesak pilkada dilakukan secara serentak, mengingat ada kerusuhan-kerusuhan waktu itu. Tapi bagi saya, parpol yang harusnya memiliki sahwat politik yang besar, apapun itu, selisih suara 1, 2, 3 itu harusnya berharga bagi parpol, dan harusnya mereka perjuangkan tiap kali ada pemilu ataupun tiap kali ada pilkada. Pemilihan umum, apakah pilkada, apa pilpres atau pileg, itu adalah ruang buat parpol untuk bertempur, untuk menunjukkan eksistensi dan menggapai kekuasaan itu. Dan saya rasa kalau partai itu sedang berkuasa, seharusnya dia bisa mendapat keuntungan dengan penyelenggaraan pilkada di bawah kekuasaan dia. Harusnya seperti itu. Tapi bagaimana apabila pilkada dilakukan serentak dengan pilpres, dengan pileg? Sayang sekali gitu loh kesempatan parpol penguasa untuk memainkan instrumen-instrumen ini. Kita bukan bicara kecurangan. Ini adalah kecenderungan psikologis, orang relatif lebih mendukung, lebih ingin punya kehendak untuk mengambil simpati kepada parpol penguasa ketika diadakan pilkada-pilkada atau pemilu-pemilu semacam itu. Jadi seharusnya partai penguasa confidence, kapanpun pilkada dilakukan mereka seharusnya lebih mendapat keuntungan di situ. Jadi Pak Yanto, kalau seandainya pilkada ini dilaksanakan sekarang, menurut saya bagaimana Pak dengan pandemi saat ini gitu Pak, tentang COVID-19 ini Pak? Iya Mas Uki, tapi kan pada pilkada 2020 kemarin itu kan pandemi justru terbukti tidak menghalangi pilkada. Partisipasi masyarakat naik, kemudian klaster yang tumbuh baru juga sedikit dibandingkan dengan ratusan ribu TPS, bahkan mungkin jutaan TPS di seluruh Indonesia. Jadi justru pilkada di tengah pandemi menjadi sebuah aktivitas baru masyarakat yang menunjukkan betapa dewasanya masyarakat kita untuk menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan juga sekaligus ekonomi mereka bisa berjalan karena ada pilkada. Baik Pak Yanto, kalau begitu kita dukung pilkada tidak serentak. Kawan-kawan Citra Indonesia, demikianlah pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu. Jangan lupa tetap pantengin di channel Citra Indonesia, subscribe, like, and share.